Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika penelitian, publikasi ilmiah dan pendidikan. Tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana hal yang tidak boleh dilakukan dalam penelitian, publikasi, dan dunia pendidikan. Tujuan pembelajaran kita di akhir sisi ini adalah saya berharap semua peserta dapat mengidentifikasi etika penelitian, publikasi ilmiah, dan pendidikan, dan mampu menjelaskan langkah apa saja agar tidak melanggar etika tersebut. Kita akan mulai membahas berkaitan dengan etika penelitian, publikasi ilmiah, dan pendidikan. Sobat pelatihan, perlu kita ketahui bersama yang dinamakan dengan etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hal kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber dari etik kemanusiaan. Pilihan yang seharusnya etis sekaligus metode yang betul bagi peneliti. Kemudian etika publikasi ilmiah itu adalah pilihan yang seharusnya etis bagi peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya. Adapun kalau kita membahas berkaitan dengan etika pendidikan adalah pilihan yang seharusnya etis bagi orang-orang yang ada dalam dunia pendidikan. Sobat pelatihan yang saya hormati, selanjutnya kita membahas berkaitan dengan prinsip dasar etika penelitian dan publikasi ilmiah. Perlu kita ketahui bersama, integritas akademik adalah suatu istilah yang terkait erat dengan kode etik penelitian yang perlu diketahui, dipahami, dan ditegakkan oleh semua peneliti yang ingin melakukan penelitian. Adapun pengertian dari integritas akademik yang dimaksud pembahasan kita kali ini adalah prinsip-prinsip moral dan komitmen yang diterapkan dalam lingkungan akademik yang setidaknya menyangkut 6 dasar. 6 dasar ya. Yang pertama adalah kejujuran atau honesty. Yang kedua adalah kepercayaan atau trust. Yang ketiga adalah keadilan atau fairness. Yang keempat rasa hormat, respect. Yang kelima tanggung jawab, responsibility. Dan yang terakhir adalah keberanian atau courage. Beberapa aspek penting ketika kita yang diperhatikan dalam etika penelitian meliputi yang pertama adalah kejujuran. Peneliti harus melaporkan data dengan jujur tanpa manipulasi. Yang kedua adalah objektivitas. Penelitian dilakukan secara netral, tanpa bias. Kerahasiaan menjaga kerahasiaan data partisipan. Dan selanjutnya adalah persetujuan informed atau apa yang disebut dengan informed consent. Peneliti itu harus meminta izin dari partisipan setelah menjelaskan tujuan, prosedur, dan risiko penelitian. Yang keempat adalah transparansi. Proses dan metode penelitian harus dijelaskan secara jelas sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain. Yang kelima adalah tanggung jawab. Peneliti harus memastikan penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan etika, keamanan, dan dampak terhadap masyarakat. Etika
publikasi tentu bertujuan memastikan kredibilitas, keadilan dalam penerbitan karya ilmiah. Oleh karenanya, sobat pelatihan, hal-hal yang diperhatikan adalah yang pertama, originalitas. Jadi artikel harus orisinal dan belum dipublikasikan di tempat lain. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah konflik kepentingan. Jadi mengungkapkan potensi konflik yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga adalah hindari duplikasi publikasi. Jadi tidak boleh mengirimkan naskah yang sama ke lebih dari satu jurnal. Terus yang keempat adalah pengakuan sumber. Penulis wajib menyebutkan sumber referensi yang digunakan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Yang kelima, keterbukaan data. Ya. Jadi hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebaiknya menyertakan data pendukung temuan dari hasil penelitian tersebut. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab penulis. Jadi penulis wajib mencantumkan semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian. Di semua jurnal rata-rata meminta itu. Ya, tanggung jawab penulis. Dan yang terakhir adalah hindari plagiarisme atau plagiarisme. Jadi menggunakan hak karya orang lain tanpa izin atau kutipan yang tidak benar itu tidak dibolehkan. Jadi harus jujur ya, mencantumkan kalau ada hasil karya orang lain. Kita akan membahas berkaitan dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang beretika. Banyak literatur yang membahas berkaitan ini. Ya. Jadi bagaimana kode etik penulisan karya ilmiah? Yang pertama, melahirkan karya orisinal. Jadi bukan ciplakan. Ya. Yang kedua, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menulis dengan cermat, teliti, dan tepat. Ingat, ini adalah salah satu juga ciri khas sebagai seorang ilmuwan. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang kelima, memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna, siapapun itu. Yang keenam, menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Yang keenam, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Sobat pelatihan yang saya hormati, yang dimaksud dengan pelanggaran ilmiah ini adalah yang pertama adalah plagiarisme atau plagiarisme. Jadi mengambil karya orang lain tanpa pengakuan, tanpa penjelasan. Yang kedua adalah fabrikasi. Membuat data yang tidak ada supaya terkesan hasil penelitiannya sempurna, padahal tidak ada datanya. Yang ketiga adalah falsifikasi namanya. Mengubah atau memanipulasi data. Ini banyak juga terjadi. Selanjutnya yang keempat adalah ghostwriting. Ya, ini yang banyak muncul di mana-mana. Menambah nama penulis padahal dia berkontribusi karena alasan supaya banyaknya peneliti atau ada peneliti kolaborasi. Padahal tempat lokasi atau universitas atau lembaga yang diajak untuk menulis itu tidak pernah terlibat. Hadirin sobat pelatihan yang saya hormati, nah selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan pencegahan plagiarisme atau plagiarisme dan penyalahgunaan data penelitian. Menurut Kementerian Riset dan Teknologi, ya, Kemristek-Dikti, yang dinamakan dengan plagiat itu adalah ya, perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian
atau seluruh karya orang lain ya tentu, dan atau karya orang lain atau pihak lain yang diakuinya sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara padat dan memadai. Nah, untuk supaya terhindar dari plagiarisme ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sertakan sitasi. Yang kedua, cek similaritasnya atau similarity-nya, cek kemiripannya, kesamaannya dengan pustaka yang sudah ada. Ini banyak sekali aplikasinya ini. Yang ketiga, lakukan parafrase. Banyak juga aplikasinya dan bisa digunakan supaya bahasanya tersusun dengan rapi. Yang keempat, lakukan interpretasi dari hasil penelitian yang ada. Yang kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Banyak sekali ya. Salah satunya misalnya menggunakan Turnitin atau aplikasi-aplikasi lain. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan cara pencegahan penyalahgunaan data yang benar. Karena ini banyak juga sering terjadi. Yang pertama adalah simpan catatan penelitian dengan baik. Karena banyak sekali yang ceroboh berkaitan dengan masalah ini. Dokumenkan semua data penelitian dengan rinci. Sehingga hasilnya nanti betul-betul bersumber dari data yang benar. Yang kedua, laporkan data secara transparan. Laporkan data apa adanya, termasuk hasil yang tidak mendukung hipotesis. Sehingga tidak dibuat-buat. Yang ketiga, audit data. Libatkan pihak ketiga untuk mengaudit data jika perlu. Yang keempat, gunakan etika peer review. Jadi minta umpan balik dari rekan sejawat untuk mereview hasil penelitian. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Ini juga penting dibahas karena konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi ilmiah itu banyak terjadi ketika kepentingan peneliti atau penulis mempengaruhi penelitian dan keputusan mereka. Banyak kasus berkaitan dengan konflik kepentingan ini. Contohnya misalnya hubungan keuangan. Apalagi hasil penelitian itu hibah misalnya. Dan saling kenal. Nah, seperti ketika peneliti bernegosiasi dengan si pemberi atau funding dari penelitian itu yang memberi biaya penelitian itu. Nah, itu dihindari supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kedua adalah hubungan pribadi. Seperti ketika peneliti harus mengulas karya teman dekat atau anggota keluarga. Ini juga harus dihindari. Betul misalnya dilakukan peer review, tetapi yang mereview teman dekat dan tahu itu adalah hasil dari penelitiannya. Itu akan terjadi konflik kepentingan. Ketiga adalah keyakinan agama. Seperti ketika peneliti memiliki keyakinan agama yang sama, itu kadangkala mempengaruhi hasil atau mempengaruhi penelitian atau publikasi yang dilakukan. Yang keempat adalah posisi kepemimpinan. Seperti ketika peneliti memiliki posisi kepemimpinan dalam organisasi profesional. Itu juga bisa terjadi konflik kepentingan dan banyak kasus itu terjadi di beberapa tempat. Baik sobat pelatihan, cukup sekian untuk sesi yang pertama ini. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Belajar mandiri, pintar bersama.